Pernahkah kalian terpintas dan bertanya-tanya di pikiran kalian sejarah dan asal-usul lemari pakaian hingga bermacam-macam jenisnya dan bentuknya sekarang? Lemari adalah salah satu dari mebel furnitur yang digunakan untuk menyimpan pakaian dan barang-barang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tentunya sejarah lemari pakaian terbentuk dari cerita yang panjang di masa itu. Berawal dari abad pertengahan di Inggris. Tahukah kalian awalnya lemari berasal dari peti atau kotak kecil yang digunakan untuk menyimpan pakaian? Tentunya lemari tidak sebesar sekarang, dan zaman dulu lemari tersebut hanya dimiliki di tempat tinggal dari keluarga bangsawan. Hanya keluarga bangsawanlah yang memiliki masa itu. Seperti banyak ditemukan di ruang kastil istana abad pertengahan. Pada mulanya, lemari pakaian berupa lockers dipasang pada dinding yang digunakan baik berbagai ruang ganti dan ruang penyimpanan untuk pakaian. Ruangan itu kadang-kadang digunakan untuk menyimpan barang-barang lainnya seperti perhiasan, koin, bulu dan rempah-rempah, dan kegiatan lainnya seperti rambut dan pembuatan gaun sering berlangsung di ruang pakaian. Dengan berjalannya waktu, lockers tersebut berubah menjadi lemari pakaian modern sendiri dengan rak yang menarik dan ruang tempat menggantung pakaian. Lemari abad ke-17 dan 18. Pada awalnya abad ke-17, lemari pakaian mulai dibuat menjadi bentuk yang modern sebagai bagian dari mebel kayu berdiri yang dirancang untuk menyimpan pakaian. Karena saat itu hutan di Inggris sudah kehabisan pohon kayu, maka bahan dasar lemari kayu diimpor dari Amerika. Lemari dibuat dari kayu X yang kokoh sangat besar dan rumit, tapi diukir dengan fort yang dekoratif. Nah, pada abad ke-18 baru tuh lemari telah digantikan bahannya oleh pohon jati sebagai kayu pilihan untuk membuat mebel, meskipun jenis kayu tersebut masih tergolong berat. Selama abad ke-19, lemari pakaian mulai mengambil bentuk lebih modern dari sebelumnya dengan tambahan ruang untuk menggantung pakaian di setiap sisi. Tak ketinggalan, sebuah cermin terpasang sebagai penambah kegunaan untuk berhias. Perubahan zaman ke zaman pun hingga merubah bahan kayu yang digunakan. Kini lemari banyak yang terbuat dari kayu mahoni namun dengan sidewood yang halus. Proses pembuatan lemari menjadi lebih mudah. Pembuatan furnitur terkenal seperti Thomas Spandel memiliki desain yang indah yang diukir dengan potongan kayu yang lain seperti Thomas Sheraton dan George Hapelswijk, menggunakan artistik dari kayu yang sangat halus untuk efek yang besar. Dengan perkembangan teknologi dan akses yang mudah antara negara, kini lemari dapat dijumpai dalam berbagai bentuk dan fungsi dan keindahan yang bernilai tinggi. Di Indonesia, lemari yang terkenal dengan keunikan, antik, dan selera tinggi adalah lemari yang terbuat dari kayu jati. Namun jenis kayu ini sudah sulit didapatkan seiring berkurangnya hutan jati di Indonesia. Nah, itulah sejarah lemari dari abad ke abad, dari hanya kotak, persegi, hingga beraneka ragam sekarang.
Minimalis hingga klasik itu kembali ke selera masing-masing ya kan. Gue membahas isi rumah dan furnitur. Subscribe gue, like, dan komen kalau ada dipertanyakan. Ya mohon maaf jika ada keselipet kata-kata atau kesalahan dalam mengucapkannya. Ya namanya juga membuat voice konten sendiri, agan-agan